wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan perilaku konselor yang beranggotakan 1. Ahmad Anang Firdaus dengan NIM 2010 20 270. Yang kedua, Hana Amaliyah dengan NIM 20 10 20 275. Yang ketiga, Windy Nabila Febriani dengan NIM 20 10 20 272. Next. Konselor sebagai pribadi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sisdiknas, Pusat 1 Ayat 13, Pasal 1 Ayat 13 mencantumkan bahwa saat ini konselor merupakan salah satu tenaga pendidik, yang mana hal tersebut merupakan indikator secara tidak langsung bahwa konselor sudah mulai dibutuhkan dalam suatu institusi pendidikan. Kegiatan konselor yang dilakukan oleh setiap konselor tentunya tidak akan terlepas dari berbagai aspek penting mengenai komunikasi. Suatu komunikasi yang baik tidak akan tercapai bila tidak adanya rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Ketercapaian rasa saling percaya ini dapat tercapai dengan pengetahuan atau keterampilan dan kepribadian yang dimiliki oleh konselor. Kualitas hubungan dalam proses bimbingan dan konseling sangat dipengaruhi oleh kualitas pribadi konselor atau guru pembimbing. Next. Pengertian konselor. Konselor adalah seorang yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling pada peserta didik di suatu pendidikan. Konselor merupakan salah satu profesi yang termasuk dalam tenaga kependidikan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun tentang guru dan dosen. Konselor semula disebut sebagai guru pembimbing penyuluhan atau bisa disebut dengan guru BP. Ciri-ciri kepribadian dari konselor. Yang pertama yaitu empati. Oke, ciri-ciri kepribadian dari konselor. Yang pertama yaitu empati. Empati adalah kemampuan seorang untuk merasakan secara tepat apa yang dirasakan dan dialami oleh orang lain dan mengkomunikasikan persepsinya. Orang yang memiliki tingkat empati tinggi akan menampakkan sifat bantuannya yang nyata dan berarti dalam hubungannya dengan orang lain. Sementara mereka yang rendah tingkat empatinya menunjukkan sifat yang setara, nyata, dan berarti merusak hubungan antar pribadi. Yang kedua yaitu respect. Respect menunjukkan secara tak langsung bahwa konselor menghargai martabat dan nilai konseli sebagai manusia. Hal ini mengandung arti juga bahwa konselor menerima kenyataan setiap konseli mempunyai hak untuk memilih sendiri, memiliki kebebasan, kemauan, dan mampu membuat keputusan sendiri. Yang ketiga, keaslian. Keaslian merupakan kemampuan konselor menyatakan dirinya secara bebas dan mendalam, tanpa pura-pura, tidak bermain peran dan tidak mempertahankan diri. Yang keempat, kekonkretan.
Kekonkreten menyatakan ekspresi yang khusus mengenai perasaan dan pengalaman orang lain. Seorang konselor yang memiliki kekonkretan tinggi selalu memelihara hubungan yang khusus dan selalu mencari jawaban mengenai apa, mengapa, dan kapan, di mana, dan bagaimana. Dari suatu yang ia hadapi, gagasan pikiran dari pengalamannya diselidiki secara mendalam. Konselor yang memiliki kekonkretan selalu memelihara keserasian dalam hubungan dengan orang lain dan mencegah konseli melarikan diri dari masalah yang dihadapinya. Yang kelima, konfrontasi. Konfrontasi terjadi jika terdapat kesenjangan antara apa yang dikatakan konseli dengan apa yang dialami, atau antara yang ia katakan pada suatu saat dengan apa yang ia katakan sebelum itu. Yang keenam, membuka diri. Membuka diri adalah penampilan perasaan, sikap, pendapat, dan pengalaman pribadi konselor untuk kebaikan konseli. Konselor yang mengungkapkan diri sendiri dan membagikan dirinya kepada konseli dengan mengungkapkan beberapa pengalaman yang berarti yang tersangkut dengan masalah konseli. Yang ketujuh, kesanggupan. Kesanggupan dinyatakan sebagai karisma, sebagai suatu kekuatan yang dinamis dan magnetis dan dari kualitas pribadi konselor. Yang ke-8, kesiapan. Ya, kesiapan ini merupakan suatu yang berhubungan dengan perasaan di antara konseli dengan konselor pada waktu kini dan di sini. Tingkat kesiapan yang tinggi terdapat pada diskusi yang analisis yang terbuka mengenai hubungan antar pribadi yang terjadi antara konselor dengan konseli dengan situasi konseling. Yang terakhir, 9, aktualisasi diri. Dalam penelitian telah terbukti bahwa aktualisasi diri memiliki korelasi yang tinggi terhadap keberhasilan konseling. Aktualisasi diri dapat dipakai oleh konseli sebagai model terutama bagi konseli yang meminta bantuan kepadanya. Aktualisasi diri secara tak langsung menunjukkan bahwa orang dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara langsung karena ia mempunyai kekuatan dalam dirinya untuk mencapai tujuan hidupnya. Oke, selanjutnya presentasi dilanjut oleh Mbak Hana Amelia, silakan. Baik. Di sini ada ciri-ciri konselor efektif berbasis profetik. Nah, sebelumnya, prophetic counseling yaitu proses pemberian bantuan kepada individu yang mengalami masalah dalam kehidupannya yang dilakukan oleh seorang konselor berdasarkan pada teknik atau prosedur kenabian yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Next. Ciri-ciri konselor efektif. Yang pertama, terbuka dan menerima pengalaman sendiri. Yang kedua, menyadari akan nilai dan pendapatnya sendiri. Yang ketiga, bisa membina hubungan hangat dan mendalam dengan orang lain. Yang keempat, bisa membiarkan diri sendiri terlihat orang lain sebagaimana adanya. Yang kelima, menerima tanggung jawab pribadi dari perilakunya sendiri. Yang keenam, mengembangkan tingkatan aspirasi yang realistik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Windy. Iya, selanjutnya adalah pengertian empati. Empati didefinisikan sebagai respon efektif dan kognitif yang kompleks pada distres emosional orang lain. Menurut Sears, empati diartikan sebagai perasaan simpati dan perhatian terhadap orang lain, khususnya untuk berbagi pengalaman atau secara tidak langsung merasakan penderitaan orang lain. Menurut Hurlock, menyatakan empati sebagai kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain, sehingga orang lain seakan-akan menjadi bagian dalam diri.
Menurut Baron N. Bryan, menjelaskan bahwa empati merupakan kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik, dan mencoba menyelesaikan masalah dan mengambil perspektif orang lain. Lalu selanjutnya, empati sebagai dasar kepribadian konselor. Empati sebagai dasar dari kepribadian konselor dalam membina kepribadian konselor agar mampu berkomunikasi dengan klien dan dapat merasakan apa yang dirasakan klien. Konselor harus dapat merasakan apa yang dirasakan, dipikirkan, dan dialami klien sehingga konselor dapat memasuki dunia klien dan memahami permasalahan klien. Empati dalam konseling merupakan hal yang sangat penting, mengingat proses konseling merupakan sebuah bantuan melalui interaksi. Salah satu masalah yang sering muncul adalah kurangnya rasa empati dalam berkomunikasi yang bisa menyebabkan kesalahpahaman interaksi komunikasi sehingga konseling frustasi dan tidak ada manfaat yang dihasilkan dari proses konseling tersebut. Empati merupakan dasar hubungan interpersonal. Hal yang juga penting diungkap dalam konteks peningkatan mutu empati seseorang adalah berlatih menampakkan ekspresi-ekspresi atau isyarat-isyarat nonverbal yang membuat orang lain merasa dimengerti dan diterima. Karena kemampuan empati terutama melibatkan kemampuan seseorang untuk membaca perasaan lewat pemahaman terhadap isyarat-isyarat nonverbal orang lain. Pemahaman seperti ini membuat hubungan antara individu terjalin dengan baik. Empati berbeda dengan simpati. Simpati bisa dikatakan sebagai perasaan peduli terhadap perasaan orang lain, tetapi simpati tidak sedalam empati. Kita belum dikatakan bisa merasakan sesuatu yang dirasakan oleh orang lain. Empati lebih powerful jika kita pernah mengalami kejadian yang sama atau minimal orang yang terdekat dengan kita. Empati merupakan kepribadian dasar dari seorang konselor untuk menjadi konselor yang efektif. Empati ini akan mendorong motif altruistik sebagai profesi penolong. Sebagai profesi penolong, konselor harus mengembangkan kepribadian sesuai dengan karakteristik yang sesuai dengan profesi penolong. Konselor terutama pemula perlu berlatih oleh rasa agar mempunyai kemampuan empati yang baik, sehingga memahami secara tepat dan peka terhadap perasaan klien. Motif altruistik dalam pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan ditunjukkan dengan salah satu sikap, yaitu sikap empati. Empati menjadi hal yang sangat penting untuk awal mula membentuk komunikasi saat proses konseling dilakukan. Konselor dengan sikap empati akan menciptakan suasana yang nyaman, terpercaya, dan penuh kejujuran dalam proses konseling untuk konseli. Sikap empati konselor yang tinggi inilah yang nantinya akan mempengaruhi proses pelayanan yang diberikan. Substansi dari keterampilan empati yaitu bahwa adanya sikap ini, konseli akan secara terbuka menceritakan permasalahan yang dihadapinya kepada konselor. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.